Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andri Budiana. Saya dari kelas 1A mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPI Garut. Di sini saya akan membuat video mengenai presentasi analisis novel mata kuliah apresiasi prosa fiksi dosen pengampu Ibu Umi Kulsum MPD. Yang pertama ada analisis novel. Di sini saya mengambil novel dengan judul Ayahku Bukan Pembohong. Pengarang Terelie, nama penyaji Andri Budiana dengan NIM 2507488201003. Tujuan presentasi ini untuk menyajikan analisis mendalam terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Lanjut. Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie menceritakan kisah seorang anak bernama Dam yang tumbuh dalam keluarga sederhana bersama ayahnya. Sejak kecil, Dam sering mendengarkan berbagai cerita yang disampaikan ayahnya, yang penuh dengan imajinasi dan nilai-nilai kehidupan. Cerita-cerita tersebut menjadi bagian penting dalam masa kecil Dam dan membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Seiring bertambahnya usia, Dam mulai berpikir kritis dan rasional. Ia kemudian meragukan kebenaran cerita-cerita ayahnya dan menganggap bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Perubahan pola pikir ini menimbulkan konflik batin dalam diri Dam, sekaligus menciptakan jarak emosional antara dirinya dengan sang ayah. Dam mulai lebih mempercayai logika dan pandang orang lain dibandingkan makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Pada akhirnya, melalui berbagai pengalaman hidup, Dam menyadari bahwa cerita-cerita ayahnya bukanlah kebohongan, melainkan cara untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan secara mendalam. Ia memahami bahwa ayahnya adalah sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Kesadaran ini membuat Dam menyesali sikapnya di masa lalu dan mulai menghargai kembali setiap pesan yang pernah diberikan oleh ayahnya. Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie merupakan karya fiksi yang mengangkat tema kehidupan keluarga dengan penyampaian yang sederhana namun bermakna. Tokoh utama dalam novel ini ada dua, yaitu ada Dam dan Ayah. Nah teman-teman, tokoh Dam ini adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan berkembang menjadi pribadi yang kritis seiring bertambahnya usia. Nah yang kedua itu ada Ayah, sosok yang bijaksana, penuh kasih sayang dan gemar menyampaikan pesan kehidupan melalui cerita-cerita imajinatif. Nah lanjut ada latar tempat yaitu lingkungan keluarga sederhana seperti rumah dan sekolah. Nah untuk latar waktunya adalah menggambarkan perjalanan hidup tokoh dari masa kecil hingga dewasa. Lanjut ada suasananya itu sangat hangat, emosional serta penuh refleksi kehidupan. Novel ini menekankan pentingnya hubungan emosional dalam keluarga serta cara unik orang tua dalam mendidik anak melalui cerita. Kita lanjut ke analisis unsur intrinsiknya. Nah, di sini ada tema. Tema utama pada novel ini adalah kasih sayang orang tua dan pentingnya kepercayaan. Tema tersebut mempengaruhi konflik batin tokoh utama yang berusaha memahami kebenaran. Nah, nilai moral yang diambil atau disampaikan melalui hubungan emosional antara ayah dan anak. Oke, lanjut ke kedua, yaitu ada tokoh. Nah, tokoh utama pada cerita novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie ini adalah ada Dam dan Ayah. Nah, tokoh Dam ini mempunyai watak kritis, berkembang secara emosional. Sedangkan Ayah mempunyai watak penuh kebijaksanaan dan imajinasi. Tidak lupa di sini juga ada tokoh pendukung, yaitu ada ibu dan lingkungan sekitar. Karakter tokoh berkembang seiring alur cerita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ketiga ada alur. Alur dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie ini menggunakan alur maju atau progresif yang menggambarkan perkembangan kehidupan tokoh utama dari masa kecil hingga dewasa. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama ada pengenalan. Diperkenalkan tokoh Dam yang tumbuh dalam keluarga sederhana bersama ayahnya yang gemar bercerita, penuh imajinasi dan nilai kehidupan.
Yang kedua ada konflik, sering bertambahnya usia dan mulai meragukan kebenaran cerita-cerita ayahnya dan menganggap sebagai kebohongan. Yang ketiga ada klimaks, konflik batin Dam mencapai puncaknya ketika ia semakin menjauh secara emosional dari ayahnya dan kehilangan kepercayaan. Yang keempat ada penyelesaian. Dam akhirnya menyadari bahwa cerita-cerita ayahnya mengandung makna mendalam tentang kehidupan, sehingga ia memahami, menghargai, dan menyesali sikapnya di masa lalu. Nah, yang keempat ada latar. Di sini latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat, novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie yaitu ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Sedangkan latar waktunya ada masa pertumbuhan tokoh utama, di mana dari masa kecil hingga masa dewasa. Nah, kalau latar suasananya ada haru, reflektif, dan emosional. Yang kelima ada amanat, pesan atau nilai yang ingin disampaikan pada novel. Yang pertama, pembaca diajarkan untuk tidak mudah menilai seseorang secara sepihak, terutama terhadap orang tua yang memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak. Yang kedua, pentingnya menghargai kasih sayang dan pengorbanan orang tua, meskipun terkadang disampaikan melalui cara yang tidak langsung, seperti cerita atau kiasan. Yang ketiga, novel ini juga menekankan bahwa nilai kehidupan tidak selalu disampaikan secara nyata, tetapi dapat dipahami melalui pengalaman, cerita, dan refleksi diri. Yang keempat, selain itu, pembaca diajak untuk menumbuhkan sikap percaya, bijaksana, dan terbuka dalam memahami makna di balik setiap peristiwa dalam kehidupan. Lanjut, yaitu ada analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama itu adalah latar sosial dan budaya. Dari segi sosial, cerita menggambarkan hubungan yang erat dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, yang dilandasi oleh kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab. Kondisi kehidupan yang sederhana menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh materi, melainkan oleh kedekatan emosional dan keharmonisan keluarga. Dari segi budaya, novel ini menampilkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti menghormati orang tua, menjunjung tinggi kejujuran, serta menyampaikan nasihat melalui cerita atau kiasan. Selain itu, kebiasaan bercerita yang dilakukan oleh tokoh ayah mencerminkan tradisi lisan yang menjadi bagian dari budaya dalam menyampaikan pesan moral kepada generasi berikutnya. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Terelie memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, namun dikenal produktif dalam dunia sastra dengan berbagai novel yang mengangkat tema kehidupan, keluarga, dan moral. Gaya penulisnya cenderung sederhana, menyentuh, dan mudah dipahami, sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan pembaca. Karya-karyanya sering mengandung pesan moral dan refleksi kehidupan yang disampaikan melalui alur cerita yang emosional dan tokoh yang kuat. Pengalaman serta sudut pandang penulis terhadap kehidupan sosial turut memengaruhi isi cerita, sehingga novel ini terasa dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada konteks sejarah. Cerita dalam novel ini mencerminkan kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam lingkup keluarga sederhana dengan dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Tidak terdapat latar peristiwa secara besar, namun nilai-nilai yang disampaikan bersifat universal dan relevan sepanjang waktu, seperti kepercayaan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Novel ini dapat dipahami sebagai representasi kondisi sosial masa kini, di mana perubahan pola pikir generasi muda yang lebih rasional seringkali memengaruhi hubungan dengan orang tua. Dengan demikian, konteks sejarah dalam novel ini lebih menekankan pada perkembangan sosial dan pola pikir masyarakat modern, bukan pada peristiwa sejarah tertentu. Nah, yang keempat, ada pengaruh ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, cerita menggambarkan kehidupan keluarga sederhana yang tidak berlebihan secara materi, namun tetap mampu menjalani kehidupan dengan penuh makna dan kebahagiaan. Kondisi ekonomi tersebut memperkuat pesan bahwa nilai kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh kekayaan, melainkan oleh hubungan emosional dan keharmonisan keluarga. Dari segi politik,
Novel ini tidak secara eksplisit membahas situasi atau peristiwa politik tertentu, karena fokus utama cerita adalah pada kehidupan pribadi dan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomi berperan sebagai latar pendukung cerita, sedangkan aspek politik tidak menjadi fokus utama dalam novel ini. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis unsur intrinsik, novel ini menampilkan tema tentang kasih sayang, kepercayaan, dan pemahaman yang disampaikan melalui alur cerita yang berkembang secara emosional. Dari sisi ekstrinsik, novel ini mencerminkan kehidupan sosial masyarakat sederhana dengan nilai budaya yang menjunjung tinggi keluarga dan moralitas. Cerita ini memberikan pelajaran bahwa tidak semua hal harus dipahami secara logis, karena terkadang makna kehidupan disampaikan melalui cara yang sederhana seperti cerita dan pengalaman. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan pentingnya menghargai orang tua, memahami makna di balik setiap peristiwa, serta menumbuhkan sikap bijaksana dalam kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.